Shalom, damai sejahtera dari Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Puji Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik, rancangan damai sejahtera bagi kita semua. Itu sebabnya kiranya kita selalu memiliki sukacita, smile, see miracles in life every day. Hari ini kita akan membahas siapa yang menjamah jubahku? Didasari dari Markus pasal 5 ayat yang ke-30. Pada ketika itu mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Di dalam buku Hidup yang Terbaik, halaman 46, alinea keempat, dan ada seorang yang menjamah aku, Yesus berkata, sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Yesus jamahan iman dari jamahan biasa, kerumunan orang banyak yang tak peduli itu. Seseorang tenaga yang keluar dari diri Yesus. Dan di dalam Hidup yang Terbaik dikatakan bahwa tenaga yang keluar itu adalah kuasa. Ya, kuasa yang keluar dari diri Yesus. Bagaimana kuasa itu bisa keluar? Itu adalah karena jamahan iman. Ada beda jamahan iman dan jamahan biasa. Di buku yang sama, alinea kedua dikatakan, kepada orang banyak yang ingin tahu dan telah berdesak-desak di sekeliling Yesus, tidak keluar suatu kuasa apapun. Namun wanita yang menderita itu, yang telah menjamah dia dengan iman, telah menerima kesembuhan. Saudara yang kasih, itu adalah jamahan iman. Apakah iman yang menyembuhkan? Iman adalah sesuatu yang kita miliki. Dari diri kita tidak ada kekuatan atau kuasa apapun. Iman adalah alat untuk menerima suatu kuasa yang keluar dari dirinya. Roma pasal 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara yang kasih bisa lihat di sini, ada kaitan sangat erat antara iman dengan firman. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi saudara yang kasih, iman yang muncul karena firman Kristus pastinya sangat memegang teguh, sangat yakin akan firman Kristus. Sebagaimana yang kita sudah pelajari kemarin, firman sangat berkuasa. Ada kuasa di dalam firman. Dan iman adalah alat untuk menerima kuasa dari Allah tersebut. Kita sudah mengambil contoh kemarin dalam cerita perwira yang datang kepada Kristus, perwira Roma. Kita akan mengulangi sedikit lagi. Matius 8 ayat 8 katakan, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata,
maka hambaku itu akan sembuh. Saudara yang kasih, ada iman di dalam diri perwira itu kepada Yesus. Tetapi dia juga membutuhkan firman. Katakan saja sepatah kata. Dia tidak layak menerima Yesus di rumah, di mana hambanya terbaring sakit. Dia merasa walaupun Yesus tidak berada di sisi daripada hambanya, tetapi firman itulah yang akan bisa menjamah Yesus. Dia yakin dia dapat menjamah Yesus dengan firman itu. Dan terbukti Yesus berfirman. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Perwira ini percaya kepada Yesus dan ada iman kepada Yesus, dan iman itu akan menjangkau setiap perkataan yang Yesus katakan. Dan dia percaya dari perkataan Kristus itu, maka ada kuasa yang mengalir dan menyembuhkan hambanya. Perwira itu merasa tidak layak menerima Yesus di rumahnya, dan tanpa kehadiran Yesus, cukup dengan perkataan Yesus saja, maka hambanya akan sembuh. Saudara yang kasih, sejak manusia berdosa, kita tidak layak bertemu langsung dengan Allah. Tanpa kehadiran langsung Yesus, maka kita dapat mengandalkan firman Allah. Dan dengan jamahan iman kepada firman itu, maka akan keluar kuasa dari Allah kepada kita. Firman itulah menjadi bentuk kehadiran Yesus yang kita dapat jamah dengan jamahan iman. Kuasa itu tidak dapat mengalir tanpa iman. Kuasa itu juga tidak mengalir tanpa firman. Jadi harus ada firman yang kita sambut dengan jamahan iman. Maka kuasa itu mengalir dari Allah kepada diri kita. Ada iman dalam diri perwira itu. Tetapi perwira itu juga memerlukan firman. Itu sebabnya dia minta Yesus katakan saja. Saudara yang kasih, banyak orang tahu firman. Ahli kitab, ahli firman. Tetapi tidak berkuasa karena hanya menjadi sebatas pengetahuan saja. Sama seperti orang banyak yang selalu mengikuti Yesus. Tahu Yesus bisa menyembuhkan. Senang bisa berjalan bersama dengan Yesus. Dan dapat menyaksikan langsung mujizat yang Yesus lakukan. Tetapi tidak pernah mengalami kuasa Yesus itu. Saudara yang kasih, kiranya kita tidak sama seperti orang banyak yang memanggil-manggil Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, senang menyaksikan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Tetapi itu hanya terjadi kepada orang lain. Belum terjadi kepada diri kita. Saudara yang kasih, jamahlah Yesus dengan firman. Yesus bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Aku merasakan ada kuasa yang mengalir sehingga berhasil mengerjakan sesuai dengan firman. Saudara yang kasih, apakah kita bisa menjawab dan datang kepada Yesus dengan kerendahan hati untuk bersyukur? Ya, itu adalah saya. Saya telah merasakan kuasa Kristus mengalir dari diri saya. Karena dengan iman di dalam diri saya menjamah Yesus
melalui firman yang saya yakini. Alkitab saya baca, saya terima Alkitab itu sebagai perkataan Allah sendiri, bukan perkataan nabi-nabi, bukan perkataan rasul-rasul, bukan perkataan dari pengkhotbah atau pembicara, tetapi betul-betul adalah firman dari Allah. Saudara yang kasih, iman adalah suatu penakluk yang lebih perkasa daripada kematian. Luar biasa, saudara yang kasih. Iman adalah suatu penakluk yang lebih perkasa daripada kematian. Sekiranya orang sakit dapat dituntun untuk mengarahkan mata mereka dalam iman kepada penyembuh yang penuh kuasa itu, kita akan melihat hasil yang ajaib. Hal itu akan mendatangkan kehidupan kepada tubuh dan jiwa. Diingatkan sekali lagi, saudara yang kasih, kebutuhan kita bukan hanya kebutuhan terhadap tubuh, kebutuhan hidup kita sehari-hari, tetapi kebutuhan utama dari diri kita adalah kebutuhan keselamatan. Bacalah Alkitab, sudah ada di tangan kita. Banyak. Tidak ada halangan bagi kita untuk memiliki Alkitab. Tetapi saudara yang kasih, sudahkah kita memiliki firman itu? Yang dari firman itu akan muncul iman. Dan iman apabila kita dapatkan dari mendengar firman, maka ada kaitan erat antara iman kita itu dengan firman. Jamahlah Yesus dari firman yang kita sudah miliki. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman. Kami telah mendapat iman itu. Dan kiranya ya Tuhan, iman itu kami yakini dari firman, kami dapat jamah itu dengan iman, sebagaimana kami menjamah Engkau, ya Tuhan. Kiranya kuasa yang dari Kristus akan terus mengalir ke dalam diri kami, memperbaharui kehidupan kami, memenuhi segala kebutuhan hidup kami sehari-hari, bahkan memenuhi kebutuhan keselamatan jiwa kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami persembahkan. Amin.